Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik dan orang tua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Kita akan masuk ke lagu pembuka. Adik-adik buka Kidung Ceria 154. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua di tempat ini, agar kami dapat mendengar dengan telinga kami, dan kami duduk dengan manis. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 77 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita akan merespon Mazmur Pujian dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 127. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 April 2020, kita mau beribadah lagi di rumah masing-masing. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau membaca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami baca dari Alkitab dan apa yang akan kami dengarkan ini bisa menjadi berkat untuk kami masing-masing dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Cika minta adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, diambil Alkitabnya. Kemudian kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini kita ambil dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal yang 7, ayat 7 sampai 13. Kita akan baca sama-sama ya, adik-adik baca di rumah, Kak Cika baca di sini. Keluaran 7, ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di hadapan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita bisa lihat tentang, kita bisa baca, tadi kita baca tentang Musa dan Harun. Tuhan memilih Musa untuk menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Juga Tuhan memilih Musa, memanggil Musa untuk menjadi pemimpin untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, yang tadi kita baca itu Musa dan Harun menghadap kepada Firaun untuk meminta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di situ Tuhan memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Tuhan membuat mujizat lewat tongkatnya Harun. Harun cuma lempar tongkatnya, kemudian tongkatnya jadi ular. Akan tetapi ahli-ahli sihirnya orang Mesir itu pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan kita itu berbeda. Tuhan kita itu jauh lebih luar biasa dibandingkan para ahli-ahli sihirnya Mesir. Yang terjadi apa? Ular yang berubah itu dari tongkatnya Harun memakan habis tongkat-tongkat yang lain. Di situ kita bisa lihat bahwa kuasa Tuhan, kekuatan dan kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Adik-adik tahu nggak? Orang Israel merayakan Paskah pada zaman ini nih, pada zaman Perjanjian Lama, yang dirayakan oleh mereka adalah apa? Yang dirayakan dan mengingat bahwa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu yang mereka rayakan sebagai Paskah. Keselamatan yang mereka terima dari perbudakan, sehingga mereka bisa kembali lagi ke tanah Kanaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan atas semua kuasa, atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Minggu lalu kita merayakan Paskah. Kalau kita sekarang ini yang hidup di perjanjian baru, kita merayakan Paskah, apa yang kita rayakan? Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, artinya kita semua orang-orang yang berdosa itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu mengasihi manusia, sangat-sangat mengasihi manusia. Kita sebagai manusia dan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, Kak Cika yakin adik-adik ini adalah adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi harus juga melakukan karya yang mau Tuhan lakukan dalam dunia ini. Kalau Musa dan Harun pada waktu itu melakukan karya Tuhan, memperlihatkan kuasa Tuhan yang begitu besar lewat kepemimpinan Musa, lewat apa yang Musa lakukan pada waktu itu beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita juga punya dan bisa melakukan karya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita juga bisa ikut melakukan karya Tuhan. Caranya gimana? Caranya yang paling mudah ya berdoa. Adik-adik tahu kan, sekarang ini kita tinggal di rumah. Mama papa mungkin ada yang bekerja di rumah, ada juga yang mungkin bekerjanya ganti-gantian. Tapi kalau adik-adik sekolahnya sekolah di rumah, belajar di rumah. Kenapa ya? Ya karena memang harus dilakukan. Ada pandemi yang COVID-19, jadi kita harus taat kepada peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Lagi pula kalau kita tidak tinggal di rumah, bagaimana nanti virusnya bisa berhenti untuk menyebar? Jadi sekarang ini karya Tuhan yang bisa adik-adik lakukan, ambil bagian adalah diam di rumah, bertanggung jawab sama waktunya adik-adik. Belajar di rumah itu bukan berarti bisa main-main seenak-enaknya. Yang namanya belajar di rumah harus bisa membagi waktu adik-adik belajar, kapan bermain, kapan bersama-sama dengan mama papa dan keluarga. Itu namanya bertanggung jawab. Dengan demikian adik-adik bisa loh menyenangkan hati Tuhan, ikut dalam karya penyelamatannya Tuhan Yesus. Nah sekarang yang paling kita bisa lihat di berita-berita bahwa sudah berapa banyak ya di Indonesia ya yang kena virus COVID-19, sekitar 3.000-an mungkin ya, atau 4.000, sekitar itulah. Tapi adik-adik bisa loh ambil bagian untuk mendoakan mereka. Di rumah masing-masing bisa berdoa, pagi-pagi saat teduh atau malam sebelum tidur. Berdoa untuk mereka yang memang terjangkit virus COVID-19, berdoa untuk mereka, keluarga mereka yang mendampingi mereka, yang harus ikut bersusah-susah dan berlelah-lelah, atau berdoa juga untuk para tim medis, dokter, suster, dan yang merawat mereka di rumah sakit. Berdoa juga untuk bangsa dan negara, bahkan TNI dan Polri yang berusaha untuk membuat negara ini tetap aman. Juga bisa loh adik-adik, kalau adik-adik mau berdoa untuk dunia ini, ikut bersama-sama dengan orang-orang percaya di dunia mendoakan keadaan yang sekarang ini terjadi. Itu artinya adik-adik ikut dalam karya Tuhan, ambil bagian, membuktikan kalau kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan kuasa-kuasa yang lain. Jadi hari ini Kak Cika mau mengajak adik-adik dalam rangka sudah menerima keselamatan Paskah yang minggu lalu kita rayakan bersama-sama. Ya mungkin di rumah masing-masing. Hari ini Kak Cika dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini mau mengingatkan adik-adik untuk ambil bagian dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita. Ambil bagian ya adik-adik ya. Mau coba berdoa, mendoakan banyak orang, bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia,
juga mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam kehidupannya adik-adik masing-masing, di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihannya adik-adik, sampai nanti kita bisa bertemu lagi, kita bisa impal lagi di gedung gereja bersama-sama pada waktu yang nanti akan ditentukan oleh negara atau memang sudah aman. Baiklah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meresponnya dari Kidung Ceria 159. Kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa. Doa syafaat. Adik-adik dalam hati dan pikiran adik-adik, kita mau siap untuk berdoa untuk banyak hal. Alkitabnya ditaruh dulu ya. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan mau kembali lagi di hadirat-Mu yang kudus untuk berdoa, untuk mengucap syukur dan memohon. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati di rumah kami masing-masing untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang paling tinggi hingga yang terdekat dengan kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan negara Indonesia dengan semua pergumulan, kesusahan, dan semua kesulitan yang negara ini harus lewati. Kami sebagai warga negara dan banyak orang yang bergantung pada negara Indonesia, Engkau melihat kami satu persatu. Engkau mau biarkan kami bisa berhasil melewati keadaan yang sulit ini. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau mau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau satu-satunya yang bisa tahu dan yang bisa memulihkan dari negara kami, bahkan orang-orang yang sakit, keluarga yang mendukung dan berlelah-lelah. Kami juga mau berdoa untuk semua para medis dan semua pendukung medis, dari dokter, suster, alat-alat kesehatan yang mereka gunakan untuk memerangi virus ini. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Juga para penjaga negara ini, TNI, Polri, biarkan mereka juga memiliki kesehatan yang baik, kesehatan yang hanya daripada Tuhan, dan kekuatan agar mereka bisa menghadapi segala ancaman yang akan terjadi di negara ini. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh dunia, karena virus COVID-19 ini melanda satu dunia ini. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami mau memohon, dan kami anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, mau bersatu hati, berdoa untuk mereka yang sakit dan semua negara yang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau mau berada bersama-sama dengan kami,
satu persatu, bahkan negara dan dunia ini. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi gereja kami, gereja yang ada di seluruh dunia dan orang-orang percaya, bahkan orang-orang percaya yang sedang mengalami kesulitan sama seperti COVID-19 dan merasakan sakitnya, atau orang-orang yang ditinggalkan. Kami sebagai gereja mau ada untuk mereka. Kami mau menyatukan hati untuk memperkuat dan memohon kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap diri kami sebagai gereja. Kami gereja saat ini tidak bisa melakukan ibadah di gedung gereja. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mau biarkan ibadah yang kami lakukan ini di rumah masing-masing juga berjalan dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada. Saat 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Dalam keadaan apapun, kami tahu Tuhan keadaan negara dan dunia ini sedang sulit. Perekonomian negara ini sedang sulit. Tuhan, Kamu biarkan orang tua kami masing-masing, semua orang yang menjadi wali kami, Bapa, Engkau mau bersama-sama dengan mereka di setiap pergumulan mereka. Berikan mereka kekuatan, biarkan mereka bisa bekerja dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan kami juga dengan baik. Doa yang tidak sempurna ini Bapa, kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki persembahan syukur. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah dapat memberikan persembahan kami yang datangnya daripada-Mu. Ya Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Biarlah adik-adik menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan meresponnya dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak
Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.